Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kita Web Edutourism. Saya sendiri Anissa Dwi Oktavia sebagai host di sini. Tentu saja saya tidak sendiri di sini gitu. Saya ditemani oleh Bapak Kepala Desa Pak Adnan dan perwakilan dari salah satu mahasiswa Universitas Pakuan, Kak Aji. Mungkin untuk Bapak Kepala Desa ya, bisa dijelaskan tentang Desa Bojong ini, profil Desa Bojong ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Adnan, Kepala Desa Bojong, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Sedikit mungkin saya sampaikan informasi tentang profil Desa Bojong. Desa Bojong merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuningan, yang persisnya ada di Kecamatan Kramat Mulia. Jumlah desa di Kabupaten Kuningan sendiri ada 361 desa, dan salah satunya adalah Desa Bojong, Kecamatan Kramat Mulia. Desa Bojong terdiri dari 3.200 jiwa atau penduduk, yang mana mata pencaharian penduduk Desa Bojong itu 70% adalah petani atau buruh tani, dan memang para petani yang sebagai penggarap, bukan pemilik lahan. Sisanya itu ada wirausaha, ada PNS, ada pedagang, ada juga masyarakat yang memang urban ke luar kota. Desa Bojong sendiri wilayahnya tidak luas, terdiri hanya sekitar 94 hektar, yang mana itu 40 hektar merupakan pemukiman, dan sisanya sekitar 50 hektar lebih itu adalah area persawahan. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa di Desa Bojong ini memang memiliki potensi lah yang memang bisa kita kembangkan, bisa kita gali. Dan memang saya sebagai kepala desa sekarang lagi membuat suatu gagasan atau ide dan inovasi-inovasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang memang ada di Desa Bojong. Mungkin itu. Kan dari kami Matching Fund Kedai Reka itu memilih Desa Bojong untuk membuat beberapa program di desa ini gitu. Tanggapan Bapak terhadap program yang kami buat itu seperti apa? Sebetulnya program yang lagi dilaksanakan di Desa Bojong berkaitan dengan program Matching Fund Kedai Reka itu ya, dari Universitas Pakuan Bogor. Jujur saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia karena kebetulan sebelum program ini nyampe ke Desa Bojong atau kita ada kerjasama dengan Universitas Pakuan Bogor, kita memang lagi mengembangkan, menggali potensi, mengembangkan UMKM yang ada di Desa Bojong, yaitu dengan sistem digital. Cuma karena keterbatasan kami, kemampuan kami memang belum sampai, karena kami kan butuh pendampingan, butuh orang-orang akademis. Dan alhamdulillah ini mungkin anugerah dari Tuhan, ternyata tiba-tiba saya mendapatkan program ini yang diusulkan oleh Profesor Eri itu ya. Alhamdulillah, sehingga ini sangat membantu kami, sangat membantu. Memang ini yang kami butuhkan, ini yang kami harapkan. Jadi program Matching Fund ini memang sangat selaras, sangat matching dengan apa yang memang sedang kami inginkan, sedang kami butuhkan, seperti itu. Jadi artinya ini program ini sangat luar biasa dan memang pasti sangat membantu kami dalam rangka mengembangkan potensi yang ada, yaitu khususnya dalam mengembangkan UMKM. Karena konsep kami awalnya itu adalah akan membuat suatu wisata UMKM desa.
Cuma sekarang kita alihkan bahwa selain wisata kita juga ingin membangun suatu desa ekonomi kreatif, dan ini sangat nyambung sekali. Mudah-mudahan dengan program ini apa yang saya harapkan, mimpi saya ke depan, bahwa UMKM yang ada di Bojong bisa maju terus ke depannya, ya jelas dalam hal ini mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu karena tadi Bapak sudah bilang program kami sudah selaras dengan visi misi yang ada di desa ini ya. Manfaat yang sudah terasa dari program ini manfaat yang saya rasakan, pertama karena memang program ini memberikan bantuan ya, bantuan berupa barang, yaitu teknologi mungkin teknologi tepat guna atau mungkin teknologi untuk mengandungkan energi ya. Yaitu salah satunya adalah bantuan PLTS itu atau solar cell, pembangkit listrik tenaga surya. Alhamdulillah itu sudah sangat kami rasakan. Pertama, solar cell itu dipasang di 2 titik, yaitu di depan kantor desa, di sebelah sana bisa dilihat. Satunya adalah di area persawahan untuk program smart farming itu ya. Yang di sini udah jelas sangat terasa sekali. Dengan adanya solar cell ini, kami sekarang sudah lagi mungkin bukan berarti tidak menggunakan tenaga listrik PLN, bukan. Cuma setidaknya ini sangat terbantu. Kami kalau siang hari bisa memakai solar cell ini untuk kebutuhan kami dalam penggunaan energi listrik, termasuk mungkin kalau malam hari juga kan terbantu. Jadi intinya memang sangat terbantu, terasa lah. Itu kan mengurangi beban kami untuk membayar biaya PLN ya. Termasuk yang sangat luar biasa lagi, ketika si solar cell itu dipasang di area persawahan, dimana kan di sana susah jaringan listrik ya, di persawahan kan, dari mana itu terlalu jauh. Ketika ada solar cell itu kan kita manfaatkan untuk pembangkit listrik pompa air. Nah, pompa itu kan tujuannya untuk pertama mungkin untuk pengairan yang paling utama, pengairan area persawahan, sehingga ke depan walaupun musim kemarau, nanti area persawahan itu tetap akan teraliri. Karena walaupun misalnya air irigasi debitnya turun, kita kan memiliki air cadangan dari pompa itu yang memang tenaga listriknya dihasilkan dari solar cell itu. Kedua juga ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para petani yang ada di sawah. Misalnya ya mereka kan mungkin ketika butuh air bersih buat mandi, buat segala macam kan pasti butuh. Itu bisa dimanfaatkan oleh mereka juga. Itu sangat luar biasa. Jelas sangat terasa manfaatnya dengan program ini. Lalu di program ini kan kita nggak cuma ngomongin tentang poin solar cell itu ya, ada juga web edutourism. Nah mungkin dari Mas Aji gitu ya, edutourism itu apa sih, web edutourism gitu? Iya. Sederhananya web edutourism itu sebenarnya cara kita buat memperkenalkan desa ini ke halayak luar gitu. Jadi memperluas jaringan melalui web. Jadi kita masukkan edukasi di situ, masukkan tentang informasi-informasi wisata di situ. Mungkin tadi kalau kata Pak Desma bilangnya ada wisata UMKM, kita buat di situ wisata UMKM-nya. Jadi sederhananya itu untuk memperkenalkan ada edukasi wisata di tempat ini, ada wisata yang bisa ada potensi wisatanya, ada UMKM-nya lewat web itu. Makanya kita sebutnya web edutourism. Di edutourism itu di dalamnya itu ada apa aja Pak? Cukup variatif dalamnya. Jadi kita buat beberapa sistem. Yang pertama itu sendiri web edutourismnya gitu ya, isinya tentang informasi-informasi gitu ya, informasi desa, UMKM apa aja yang ada di sini gitu ya. Terus berikutnya ada virtual tour gitu ya, ada lagi marketplace untuk belanja online. Di orang luar tuh bisa tahu nih produk-produk dari UMKM Desa Bojong ini apa aja gitu ya, dari marketplace itu. Terus ada lagi penunjang lainnya gitu di dalamnya. Kenapa memilih web edutourism ini untuk program kita? Ya, yang pertama mungkin karena desa ini membutuhkan, karena desa ini sudah buat program ya, wisata UMKM gitu ya. Betul. Nah, karena wisata UMKM itu yang sudah dijadikan program oleh desa ini, kita sebagai universitas atau sebagai akademisi mencoba mencari solusi. Salah satu solusinya yaitu
lewat website edutourism, di mana nanti orang yang mungkin mimpi mah boleh Pak ya. Ya boleh. Kita Harus pengennya bermimpi. jangan cuma di kecamatan, jangan cuma di Kramat Mulia, jangan cuma di Kuningan aja gitu, tapi di Indonesia bahkan ke luar negeri gitu Internasional produknya gitu. Iya, go Mimpi kita internasional, harus betul. Jadi hanya lewat website lah itu semua bisa direalisasikan gitu ya. Bisa terwujud, ada kemungkinan terwujud lewat website. Karena kalau kita sendiri bawa produknya ke luar negeri mahal Pak ongkosnya, betul ya? Kalau internet mah kita bisa lebih singkat gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Ada perkembangan zaman teknologi juga. lah. Betul. Digitalisasi Betul. itu kan. Ada teknologinya juga. Walaupun nantinya ada kesulitan, walaupun nantinya ada ini, ya pasti seiring jalannya waktu ada kebiasaan yang berubah lah, gitu ya. Ada kebiasaan yang berubah, ada jadi masyarakat di sini pun terbiasa gitu. Itu sih harapannya supaya bisa mendunia nantinya kayak gitu. Tadi kan Mas Haji udah bilang ada virtual tour ya. Betul. Nah, virtual tour itu hampir sama dengan Google Street View atau enggak? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Perbedaannya gimana? Gini, secara sederhana aja Pak ya, saya gitu. Iya, jelasinnya. jangan yang terus Secara sederhana. saya juga biar paham ya. Gini, kalau di Google tuh kita bisa lihat 360, kita bisa lihat kalau misalkan kita lihat map gitu ya, diklik terus bisa lihat oh ini kondisinya kayak gini gitu ya. Kita buatnya hampir sama kayak gitu betul. Cuman perbedaannya apa? Perbedaan yang mendasarnya kayak gini. Kalau di Google Street itu dia punya privacy. Tempat-tempat kayak gini tuh dia disensor. Kalau misalkan nanti di Google tuh Pak, kalau misalkan Bapak pernah lihat mah ada plat nomor yang di blur gitu ya, ada muka orang yang di blur, itu karena privasi. Nah, ini kita masuk ke ranah privasinya, tapi nggak terlalu vulgar gitu ya. Kita hanya masuk ke daerah-daerah yang mereka nggak jangkau. Terus yang mereka mungkin nggak tahu gitu bahwa itu potensi. Google Street kan dia bukan untuk menggali potensi, hanya untuk kebutuhan navigasi gitu ya. Kalau kita kan buat menggali potensi, makanya kita buatnya masuk ke desa gitu ya, masuk ke kantor-kantor desa biar orang-orang lain tahu bahwa ini loh kantor desa Bojong. Terus kita ke UMKM misalkan contohnya ada Madu Towel gitu ya, kita masuk, oh ini workshopnya, oh ini tokonya, oh ini produk-produknya gitu. Jadi seolah-olah kita datang ke situ bukan sebatas di jalan, tapi kan kalau di Google itu kan cuma di jalan aja nih. Kalau ini kita bisa masuk sampai ke tempat kandangnya, tempat jualannya, bahkan ada studionya kayak gitu. Lebih apa ya? Lebih dekat gitu, serasa lebih dekat sama UMKM-nya. Jadi kita bisa lihat dari jauh sebelum kita datang tuh. Kita udah merasakan di situ. Udah merasakan di situ. Jadi niatnya kalau misalkan Pak Kades jalan-jalan kemana, cerita nih Madu Towel saya di desa saya tuh keren gini. Gimana Pak Kades gambarannya gitu? Tinggal kasih lihat aja. Bisa dilihat nih virtual tournya kayak gini nih. Tempatnya sederhana tapi luar biasa kan gitu ya. Kan gitu. Niatnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Terus untuk solusi kendala sosialisasi dengan masyarakat sekitar tentang web ini. Iya. Mungkin tadi sudah sedikit disinggung gitu ya. Enggak cuma di Bojong aja Pak gitu ya. Di mayoritas daerah di Indonesia pun saya rasa halnya sama gitu ya. Ada kendala dari kurangnya pemahaman teknologi, kurangnya kedewasaan teknologi, terus SDM yang mungkin minim gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Itu pun masalah bukan cuma di Desa Bojong, tapi masalah dari kebanyakan daerah di Indonesia. Mungkin masalah terbesarnya itu. Terus bukan masalah mungkin ya. Saya khawatir bahwa program ini nggak sustainable gitu Pak, nggak apa ya sebetulnya tuh nggak, kalau udah berdiri teh dirawat gitu, nggak dirawat gitu ya, karena nggak konsisten. Nah itu yang saya takutin, makanya kita berusaha buat supaya semuanya ini mudah digunakan, semuanya ini jadi familiar. Walaupun di samping itu ada kendala tentang masyarakat yang kurang melek teknologi, itu perkara yang bisa kita perbaiki gitu ya sebenarnya. Cuma masalahnya hanya itu sih sebenarnya, nggak ada lagi masalah lain. Untuk yang lain-lainnya saya rasa desa kooperatif gitu ya, desa memberi data, desa memberi masukan, desa memberi inovasi-inovasi dari desa yang Pak Kades bilang
sebenarnya kita udah punya gagasan buat ke situ gitu ya, jadi enak gitu, kita tinggal ngerjain aja. Masalahnya itu cuma di itu untuk sosialisasi gitu. Kalau untuk marketplace ya kak, Hmm. kenapa milih marketplace sendiri gitu di web edutourism ini? Kayak sekarang kan kita pakai banyak ya Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Kenapa memilih untuk membuat marketplace sendiri? Ya, numpang gitu. Numpang Iya. aja pelalnya. Nggak numpang gitu tetap. oh ya, nggak numpang di Tokopedia gitu ya, nggak numpang di ini gitu ya. Ini kan satu inovasi mungkin dari. Betul, satu inovasi. Selain itu, eh, kita tahu semua kalau misalkan Tokopedia gitu ya, Shopee terlalu ruwet buat orang-orang yang baru belajar, baru masuk ke situ, Pak. Jadi marketplace ini ya paling enggak jadi wadah belajar mereka buat satu step ke sana gitu. Terus selain itu ada penunjang lainnya, kayak gini misalkan. Jadi selain kita bikin marketplace, ada point of sale nih, aplikasi kasirnya, Pak. Jadi kalau misalkan mereka pesan lewat situ, mereka bisa bayar di kasir. Jadi mereka masuk toko tuh pegang HP gitu ya, orang mau beli ini misalkan, masuk ke UMKM aja, tinggal diklik aja, oh saya mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu. A, B, C, D gitu. Ketika di check out, nggak usah transfer, nggak usah apa, pengen bayar di kasir, guys gitu ya. Bayar di kasir, nanti muncul tuh di aplikasi posnya, oh bapak pesen ini ya, ya udah kita buatin botnya keluar kayak gitu. Jadi ada ekosistem yang kita buat, nggak semata-mata karena pengen aja gitu bikin marketplace, nggak kayak gitu. Kita buat ekosistemnya selain tadi itu supaya mereka kalau kalau masyarakat di sini, UMKM di sini bisa pakai marketplace yang kita buat, pakai Tokopedia, pakai Shopee, udah gampang. Jadi wadah belajar iya, ekosistem yang kita bangun iya gitu ya. Mungkin nanti ke depannya kalau misalkan emang kita balik lagi ke Bojong, terus kita bisa ngembangin lagi, ya kita kembangin lagi kayak aplikasi-aplikasi yang lebih modern lagi gitu, nggak cuma tentang UMKM ya, tapi nah ada yang unik dari marketplace ini. Mungkin Pak Kades ya mungkin tahu gitu. Marketplace ini nggak cuma jualan, nggak cuma penjual, nggak cuma pembeli, tapi ada juga kurirnya. Jadi Pak Kades ini maunya kita pengen eh, orang-orang yang punya motor di sini terus ada waktu gitu ya, kayak misalkan tukang ojek atau pemuda-pemuda yang udah pulang sekolah gitu ya, mereka bisa jadi kurir, mereka bisa nganterin misalkan pakai motor mereka, pakai mobil atau apa gitu ya, pakai kendaraan lain. Jadi mereka mendaftarkan diri sebagai kurir, nggak cuma pakai kurir konvensional kayak JNE, JNT gitu ya. Selain itu pun jauh ya, jauh dari sini gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngirim lewat JNE, JNT kita harus jalan jauh dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai fitur itu, salah satu fitur yang ada di marketplace itu tentang kurir yang dari masyarakat sini gitu ya, lebih mudah. Mungkin itu bagian dari ekosistem yang kita buat gitu. Mungkin cukup kali ya tentang membahas tentang web edutourism ini. Mungkin ada harapan dari Bapak untuk program yang kita jalankan. Ya, terima kasih. Jelas tadi apa yang disampaikan, harapan kami ke depan, mungkin harapan yang paling jauh yaitu ya saya bisa menggapai mimpi saya. Betul. Untuk pengembangan UMKM yang ada di Desa Bojong, supaya ya go internasional lah. Produk-produk kita bisa lebih dikenal masyarakat luas, bisa banyak orang yang tertarik mau membeli produk kita ya. Dengan masyarakat luas itu kan jelas harapannya itu kan nanti UMKM ini memang jadi UMKM yang memang dikenal oleh orang yang lebih luas lagi. Lalu saya juga berharap kami tetap membutuhkan pendampingan dari akademis. Jadi saya harap kepada rekan-rekan mahasiswa khusus dari Universitas Pakuan Bogor, jangan sampai ketika kegiatan ini selesai, jangan sampai selesai di situ. Tetap jalin komunikasi, karena kami juga pasti, karena tadi sudah sebutkan lemahnya sumber daya manusia, termasuk mungkin saya sendiri gitu kan, termasuk mungkin di tataran rekan-rekan perangkat dan juga orang-orang yang memang ada kontribusi ke desa, termasuk mungkin masyarakat itu sendiri. Itu kan suatu tantangan yang memang gimana caranya supaya mereka itu ikut tergerak hatinya, ayo kita majukan bersama-sama gitu. Makanya tetap saya butuh pendampingan dari akademis, karena itu mungkin salah satu kelemahan kami di jajaran pemerintahan desa. Jadi saya harap ke depan tetap
ada pendampingan dari akademis khusus dari Universitas Pakuan Bogor yang memang telah membantu kami menciptakan inovasi-inovasi ya untuk membantu pengembangan UMKM ini, sehingga terus kami dari apa yang memang nanti di perjalanan ada kekurangan yang memang tidak bisa kami selesaikan, misalkan bisa mungkin komunikasi, meminta bantuan, saran atau apalah mungkin nanti ke depan seperti itu. Jadi nanti kegiatannya jangan sampai berhenti di sini saja, tetap berkelanjutan, sehingga kami juga bisa konsistensi menjaga, memelihara apa yang sudah diciptakan ya. Ya, betul. Sehingga memang mimpi saya itu ya benar-benar akan ke depan itu akan tercapai seperti itu. Mungkin dari Mas Aji ada tambahan? Harapannya karena sudah ada website, ya, semoga aja UMKM udah terdampak gitu. Oh, tadi udah ada diceritain sama Pak Kades dampak untuk petani gitu ya lewat irigasi. Yang ada lagi teknologi yang masuk ke Marutewe, bikin alat untuk kandang gitu ya, kandangnya lebih canggih gitu Pak ya. Nah, kita pengen ke UMKM lain menyentuh itu supaya mereka bisa maju bersama-sama lewat aplikasi ini. Semoga aja digital marketing ini yang udah kita bangun, ekosistemnya yang udah kita bangun, membantu berbuat dampak yang luar biasa buat UMKM bisa lebih maju gitu. Harapannya semuanya. Untuk masalah yang pendampingan Pak, kita tuh 25 orang Pak tim. Untuk pendampingan 25 orang itu bisa dicatat nomornya satu-satu. Bisa dicatat nomornya satu-satu. Mereka semua bisa bantu. Saya rasa mereka semua nggak yang sibuk-sibuk banget. Mereka kalau misalkan karena sehari di sini Pak buat kita kesan bahwa Kuningan luar biasa gitu, terutama Desa Bojong luar biasa. Jadi kayak kalau mau ninggalin Desa Bojong teh kayak masa iya sih ditinggalin gitu ya. Kayak kita udah ngebangun bener-bener gitu, masa sih ditinggalin. Nomornya bisa dicatat satu-satu, nanti dikasih satu-satu gitu ya. Bisa chat aja, misalkan chat saya gitu. Mas ini ada kendala kayak gini gitu ya. Kita siap dampingi. Mungkin itu dari saya. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita tentang web tourism, solar cell gitu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Bojong, Pak Adnan, lalu Mas Aji dari perwakilan mahasiswa Universitas Pakuan Bogor gitu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.